Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Tebas. Ya, edisi sepak bola pasti. Edisi menjelang pertandingan pertama kita Indonesia tunggu di Piala Asia. Tapi kalau nengok Bang Agus hari ini, apa namanya, gestur tubuhnya nih menggambarkan kebahagiaan nih. Iya. Selamatlah dulu ya. Menggambarkan kemenangan. Kemenangan ya. Apa nih? 01, 02, 03? 04 dong. 04. 14. Enggak, jadi apa? Ada beredar di meme. 1 Anies Imin, ya kan? Oke. 2 Prabowo Gibran, 3 Ganjar Mahfud, 4 Real Madrid, 1 Barcelona. Berarti pas ya. Gandengannya Barca sama Madrid ya. Yang jadi presidennya siapa? Madrid dong. Florentino Perez. Dan itu Ilham sampai bawa anduk dia. Sisa semalam. Banyak sewa semalam. Sedih. Banyak sewa. Sedih dia. Sedih karena flu nengok Barcelona kalah. Gini. Enggak, aku pikir hidungnya sampai merah. Kau tahu apa itu? apa tuh? Gurunya Jackie Chan. Oh iya. Yang hidung merah itu. Aja itu kan. Hidungnya merah. Asal jangan Pinocchio lah ya kan. Enggak, aku pikir bawa anduk kan, Bang. Banyak sewa tadi malam. Rupanya narik kawan. Ya, kayak gini pasnya narik ya. Iya. Kalau gini, tapi awang kayak gitu. Kalau kayak gitu dari Indo juga wae kan. Enggak ada lagi becak-becak di jalan udah ya. Tapi masih banyak. Masih banyak. Tapi satu yang becak dayung yang becak dayung. Oh, itu dekat-dekat rumah masih ada. Iya, yang becak. Cuma satu yang semalam aku apa ya? Dari El Clasico kemarin ya, Super Copa de Espana itu. Apa yang Abang simpulkan? Kesimpulannya bahwa apa yang selama ini disampaikan oleh supporter Barcelona itu benar. Sepakat aku, setuju. Apa itu? Selama ini kan mereka bilang, Vinicius Junior itu cuma bisa nyetak hat-trick ke gawang tim kecil kan. Terbukti tadi malam. Berarti betul. Barcelona tim kecil. Bukan Bang Agus yang bilang ya. Bukan Bang Agus yang bilang. Dia kan itu. Dia membilangkan timnya berarti tim kecil ya. Iya. Vinicius, ya kan? Apanya gitu. Vinicius Junior hanya bisa mencetak hat-trick ke gawang tim kecil. Berarti semalam dibuktikan sama dia. Tim yang tidak besar berarti semalam. Nah, dibalikan ya. Kena gini ya, satu dia 4-1. Berarti 4 dia kurang 1 supporter Barca. 4 kurang 1? 3. Oh, 3 ya. Pas lah ya berarti kajiannya ya. Topiku? Mama mana sekarang? Udah pindah lagi. Iya. Biasanya 2-3. Ini 2-3. Enggak jelas ini. Sebentar 2, sebentar 3. 2 dan 3. Enggak lah, Bang. Ini filosofinya kita mau melihat Michael Jordan. Oh, artinya almarhum Michael Jordan udah almarhum. Belum Kobe Bryant. Tapi kalau main basketnya mengundurkan diri, kawan. Ini kayaknya aura kita positif ini. Aura kita aura positif. positif. Apa ini tanda-tanda timnas Indonesia akan 2-3. Timnas D kita hari ini. Kita timnas D. Iya. Apakah tanda-tanda positif juga untuk timnas? Hari ini main ya, Bang? Hari ini jam udah jelas Bang Agus ini ya. Jelas ini. Bajunya timnas Indonesia. Nanti setelah ini 1 jam setelah ini kita live langsung reaction ya. Pas pertandingan ya. Live reaction. Jangan salah. Itu perdana ya, Bang? Perdana ya? Perdana ya? Khusus edisi Piala Asia ya, Bang. Khusus Piala Asia. Nah, tapi pokoknya 3 kali lah. Sebelum kita bahas, mudah-mudahan lebih. Kan gitu kan? Kita bilang gitu kan? Mudah-mudahan lebih. Pastinya 3 kali kita siapkan. Ya, berarti dengan kita live reaction itu ada motivasi juga ya kan? Iya. Bagi penonton-penonton. Bagi penonton, bagi sponsor mau masuk. Kita buka peluang ya. Buka masih peluang. Banyak slot kosong. Iya, slot baru 1 tersisi. Baru 1 sponsor yang datang nih. Iya, baru 1. Yaitu apa? Kita buka kopi. Nasi goreng ya bukan? Nasi goreng beli sendiri. Oke, nah jadi sebelum kita minta ke sponsor. Bang, sebelum ke pertandingan inilah melawan Irak lawan Indonesia. Kita bahas sedikit tentang yang Iran kemarin yang tertutup itu, Bang. Dan akhirnya kalah. Hasilnya mengejutkan kan? Enggak mengejutkan. Enggak lah, kamu belum mengejutkan. Apa yang diharap dari pertandingan melawan Irak? Betul. Menang. Kan enggak mungkin. Impossible lah. Ya kan? Kadang
netizen kita ini terlalu apa ya? Ekspektasinya ekspektasinya terlalu terlalu tinggi, tinggi. sehingga menimbulkan ketidaktahu-dirian. Tidak tahu dirian. Tahu dirian Ya, artinya betul, kan. betul. Ya cemana kok kita bisa, mau kok kita bisa cemana mau tahu sementara pertandingannya tidak tertutup, mau nggak tertutup, mau terbuka, hasilnya akan segitu juga. Pasti Cuman gitu kan. ekspektasi netizen itu minimal janganlah 5-0. Ini kan mau Iya, piala palingan senior 7-0. 7-0 ke MU ya. Tapi walaupun memang ya. ekspektasinya Ini 7. iya. 7. Nggak ikat abang 7-0. Kami nggak mau bahas Liverpool MU. kemarin. Kami kan nggak mau bahas sebenarnya. Tapi ya udah dibukanya udah lah Bang, lanjut pancing Bang terus. Bapak udah menghilangkan 7-0, jadi mengingatkan MU. Oh, iya. 7-0 pantas bawa andok kawan ya. Takut di gas hari ini ya kan. Nah, yang 5-0 4-0 ya 5-0. 5-0 lawan Iran. Apa yang bisa Bang benang merahkan? dalam Lagi-lagi pertandingan ini? blunder. Nah, ini yang kita Tahu Abang ada yang blunder? ada. Tapi nggak Abang live kan? Nggak ada salah. Ada cakep komentarnya Oh, Sintayong benar. langsung dia Ada bilang. komentar Sintayong. Kemudian aku juga sempat ngintip nih di apa TV Instagramnya Iran. Irak. Oh, TV Iran. Iran. TV Iran. Nah, Ada. TV Iran. Ada dia beberapa cuplikan. Berarti depannya. berlanjut kebiasaan baik itu ya? Apa? Kebiasaan baik yang buruk tadi ya. Kebiasaan Lanjut. baik yang buruk. Dan gitu. inilah yang mengkhawatirkan kalau menurutku ya, karena dari uji coba, bahkan bukan dari uji coba ya, dari pra-piala dunia lah, dari pra-piala dunia melawan Irak yang pertama, kemudian melawan Filipina, kemudian 2 uji coba melawan Libya, ya kan, plus kemarin terakhir yang uji coba tertutup melawan Iran. Ini gol-gol Indonesia. Benang merahnya, kalau Pak Emun tanya benang merahnya, itu ada 2. Benang merahnya 1, blunder, dan kedua, hilangnya konsentrasi di menit-menit awal pertandingan. Apa Hampir sepele semua gitu? gol Indonesia itu terjadi di 10 menit awal pertandingan. Nggak fokus berarti di awal ya? Sepertinya begitu. Nah, ini dia fokusnya itu belum dapat di 10 Tapi menit. memang apakah ada indikasi ketidakseriusan Bang? Atau anggap Bukan. enteng gitu Bang Enggak. dalam pertandingan? Yang anggap enteng Jepang semalam. Oh, gitu Jepang, ya? Jepang lawan Vietnam. Ancur kali ya. 2-0 Bapak awal ya? Ketar-ketir kok kayak gini main Jepang setelah Comeback setelah ya? Comeback. setelah mereka mencetak 1 gol, ya kan? Vietnam Mulailah- cetak 1 gol. Enggak, Jepang Oh, duluan Jepang, oke. menang kan. Habis itu mulailah demon sana, demon sini. Akhirnya nggak ketentuan mainnya. Pung dibalas 1-1. Makin hancur. 2-1. Baru bagus mainnya. Babak kedua. Setelah 2-1 baru bagus. Wah, ini yang Jepang, nggak pikir kan. Ini permainan Jepang yang seharusnya. Setelah 2-1 kalah. Waktu pasti 1-0 menang. Alamak, hancur kali ini kayak gini. Berarti itu ada mengindikasikan hampir mirip dengan tim Indonesia di Enggak, awal-awal beda, nggak fokus. Beda. Jepang bukan nggak fokus. Oh. Enggak penteng. Anggap enteng. Enggak penteng. Sepele deh. Sepele. Udah gara-gara gol 1-0, pelan-pelan aja lah, Pelan tempo-tempo aja. Tempo-tempo. Rupanya Kayak Vietnam ya. memanfaatkan situasi. Dibalas sampai situ comeback 2-1. Barulah mulai. Pang-pung. Akhirnya 4-2. Tapi pelatihnya masih slow deh gini. Pelatihnya masih slow, karena tahu. Santai tahu dia ini belum Tahu dia ini belum keluar apa-apa, ini. belum keluar. Siapa belum main? Siapa namanya? Si Kubo. Kubo. Kubo ya. Menit 80 baru dimainkan. Udah mau Ya, habis. berarti anggap enteng tadi ya. Iya. Itu baru nggak penting. Kalau Indonesia enggak, memang nggak, konsentrasinya nggak jelas. Tapi Gitu. ketika menang Jepang melawan Vietnam itu nggak menambah beban Bang timnas Indonesia untuk melawan Irak nanti ini? Enggak lah. Artinya Justru kalau Vietnam menang lah baru bebannya besar. ya. Karena sejauh ini kan masih on track nih. Permainan Sejauh gimana permainan Vietnam? ini- permainan Vietnam ya sebenarnya nggak terlalu, mereka semangat oke. Mungkin karena melawan Jepang ya. Semangatnya itu besar, luar biasa semangatnya. Ya kan? Mungkin karena melawan Jepang. Secara overall semuanya ya Biasa-biasa sama aja. lah, sama Indonesia setara. Standar lah Jadi, ya. Indonesia itu masih punya peluang menang lawan Vietnam kalau menurutku ya. Jadi sejauh ini apa yang ditargetkan itu masih on track. Targetnya kan di babak apa ini 1-1-1, 1 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah. Kalahnya lawan 3 Jepang. kali pertandingan ya. Tiga kali. Berarti yang Kalau diharapkan menang lawan Vietnam. Menang lawan Vietnam, Seri seri lawan melawan Irak, Vietnam. seri lawan Irak dan menahan sebisa mungkin Jepang. Menahan Jepang dan menang Sebisa- melawan Irak dong harusnya. Ya, sebisa Oh mungkin. iya, kan? iya. Nah, Jangan kebanyakan kebobolan. Ya. Berarti Indonesia itu lebih diuntungkan sebenarnya karena Jepang sama Irak duluan main. Oh, jadi udah tahu mana yang... Sudah tahu berapa golnya misalnya ya. Kalau seri? Misalnya Jepang, kalau seri baru berabi. Oh, berarti Wah, baru agak gawat berat kita. ini ya persaingan Oh, iya. untuk mencapai Wah, ini posisi baru kacau. ini ya. Baru
rame. Tapi sekarang kan prediksi ini Jepang itu 3 kali main 3 kali menang, ya kan? Ya. Nah, Irak itu 1 kali seri. Kalau harapan kita 1 kali seri, 1 kali menang, 1 kali kalah. Sama-sama Indonesia. Hanya saja nanti bedanya mungkin di selisih gol. Berapa Irak kalah sama Jepang, berapa Indonesia kalah sama Jepang, seperti itu. Tapi kan ada mekanisme peringkat 3 terbaik. Ada kan? ada. Nah, kemungkinan yang dapat akan di Indonesia. play-off-kan lagi yang peringkat ketiga itu ya. Langsung kalau apanya kita misalnya poinnya 4 bagus di antara semuanya. Iya, naik makanya otomatis. targetnya 4 itu. Targetnya 4. Poin. Kalau targetnya 4 itu dapat, peringkat 3 terbaik dapat. Pasti. Tapi poin 4 itu kan tidak hanya di grup kita aja kan. Benar, Kan tapi di kalau grup-grup lain juga. hitung-hitungan dari semua grup, kalau itu dapat 4 poin saja, itu udah peringkat 3 terbaik dapat salah satunya. Dan balik tadi ke pertandingan uji coba tadi Bang, ini terkait dengan konsentrasi ya Bang. Makanya terjadi blunder dan segala macam itu. Berarti gangguan itu memang harus diantisipasi lah ya. Termasuk kayak kita hari ini kan, aku aman dari gangguan Bang. Oh iya, nggak ada. Gak ada pesaing kita. Mana? Udah kita benam kan? Katanya ini, dia kemalangan. Oh ada kemalangan. Om meninggal. Oh, turut berduka Turut lah ya. berduka cita untuk Ya, Pak Eri Eri ya. Pak Eri. Ya mudah-mudahan Ini diberikan supporter Barca kesabaran. juga sebenarnya ini. Dia? Iya. Atau setel kali ya? Kayaknya. Tapi enggak lah. Mungkin kan karena ada kabar duka Enggak. itulah. Kalau kabar duka kan tidak bisa kita bilang. Tapi di luar itu kita tidak bisa. Sedih dia tadi nelpon. Sedih. Izin aku nggak bisa hadir. Kenapa? Ada malangannya. Oh ya udah. Turut berduka aku bilang. Dan sama juga dengan berdukanya tim penggemar Barcelona ya kan Bang? Kayaknya Bapak itu penggemar Barcelona tuh diam-diam. Iya. Tapi enggak Bang. Enggak, Bapak itu Setel. mana yang menang aja dia. Iya. Setel. Samanya kami berarti. Gitu makanya. Nah, jadi Bang terkait dengan ini, kira-kira apakah akan terjadi lagi Bang pertandingan yang blunderisasi itu Bang? Terhadap Ya kita pertandingan harapkan sesungguhnya. enggak lah ya. Kita harapkan blunder itu bisa diminimalisir sama Sintayong. Tapi Sintayong kayaknya optimis dia untuk pertandingan kali ini kan. Optimis. Harus optimis lah, kalau enggak. Ada bedanya antara Indonesia sekarang dengan Indonesia ketika dikalahkan Irak 5-0. Uji coba Kemarin. juga. Enggak, itu Piala Dunia kan. Piala Dunia. Nah, ketika itu pertama itu mainnya di Irak dan kemudian skuad Indonesia kan waktu itu enggak lengkap. Enggak lengkap. Jadi ya lini tengahnya itu enggak ada tahun waktu itu kan. Nah, mungkin dari situlah si Sintayong itu lebih optimistis. Dan formasi sama atau ada yang mau di Formasi sepertinya seperti ketika Indonesia melawan Libya, mungkin itu yang akan dipakai ya dengan dua Pertandingan kedua ya, Bang. Hah? Jadi yang pertandingan yang kedua ya. yang pertandingan kedua. Jadi yang kalah juga kan? kalah 2-1. Kalah 2-1 tapi secara permainan jauh lebih Bagus bagus, ya? jauh lebih bagus. Nah, mungkin Indonesia itu akan pakai 3-4-3 atau 3-4-2-1 mungkin lah. Sama lah itu ya dengan 3-4-2-1. Nah, dengan meletakkan satu pemain satu pemain gelandang bertahan itu sebagai satu pemain center back sebagai gelandang bertahan. Jadi artinya Indonesia pakai 4 center back sebenarnya ya. Ketika melawan Libya kan 4 center backnya tuh. Ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ada Elkan Baget dan ada Justin Hubner. Nah, tadi yang kekhawatiran aku itu empat-empatnya ini pelaku blunder semua, Mak. Gantian orang tuh blunder. Gantian. Justin baru debut langsung blunder. Blunder 2 lawan Libya Rizky Ridho. Elkan Bagot juga. Tapi secara teori Bang, dalam pertandingan sepak bola itu Bang, terjadinya blunder ini selain ketidakfokusan lah ya. Tegang. Apa yang penyebab? Blunder itu hanya satu penyebabnya. Nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi. Hilang konsentrasi. Salah. Takut Gugup salah. dia berarti. Iya. Tidak tenang. Pasti kok jadi takut. Gitu. Berarti nggak lepas orang Nggak dia. lepas, Nggak benar. lepas, ya. Nggak lepas. Dan semua orang bisa melakukan blunder sebenarnya. Tapi kira-kira Cuma secara saja mental- gini ya.
dalam satu tim sepak bola itu pemain sehebat apapun itu pernah blunder. Semuanya. Siapa bilang coba? Ada pada fase siapa dia nggak back, fokus ya. back hebat yang tidak pernah blunder. Bahkan Paolo Maldini sekalipun pernah blunder kan? Berarti ada masalah di rumah tangganya mungkin ya. Enggak. Atau bisa jadi ada masalah sebelum bertanding. Itu Bayar uang listrik dia. belum bayar. token bunyi-bunyi. Iya, iya. Ya berarti kan gangguan konsentrasi nih. Konsentrasi. Tapi masalahnya gini. Pemain besar sekalipun itu pernah blunder, ya kan? Contoh siapa yang pernah Bang Itu tahu? hanya Sergio Ramos blunder. Siapa lagi? Kalau Harry Maguire bukan pemain besar ya. Iya, Kalau dia tapi memang iya, bolak-balik blunder kan. Tapi Siapa? normal lah ya. Sergio Ramos pernah, si Puyol pernah, si Paolo Maldini pernah, Franco Baresi malah pernah, banyak semua pernah. Baik. Nah, masalahnya adalah ini pemain Indonesia 4 back tengahnya blunder semua, Empat yang gantian. Nah, artinya kan ada yang satu mungkin ada kesalahan ini dan kemudian kedua barangkali mereka chemistry antara mereka belum belum solid. belum maksudnya kan. solid. Betul, Solid, betul. chemistry itu kan harus gitu kan, Betul, harus harus solid, lah. solid. Harus ada keterkaitan dan keterikatan. Iya. Kalau bahasa. Kalau Hapner memang sudah mengakui itu sejak awal, ya kan? Atau Dia kelas kan, kali mungkin. dia kan orang bilang. dipasangkan enggak kelas. Dia kan kelas. dipasangkan dengan kayak aku misalnya sama Ilham. Kalau kami main di tengah, main bola, bisa chemistry-nya. Tapi kalau kami main berdua, disuruh jadi pemain depan striker, bingung kami dua-dua. Gimana Apa yang caranya ini? dilakukan? Ya, ya, ya. Iya. Lari aja. Iya, Bisa lari. nggak bisa karena mungkin tidak ini ya, chemistry-nya belum dapat di situ. Antara Hapner dengan ini ketika Libya ya, Libya yang kalah 4-0 pertama, itu kan Hapner itu baru datang, latihan baru 1 hari, baru bergabung dengan Indonesia, langsung dimainkan di laga lawan Libya, pasangan sama Jordi Amat. Nggak pernah dia tahu siapa Jordi Amat ini, main pun belum pernah, baru latihan sekali. Jordi Amat mau lari kemana dia nggak tahu. Nah, ya kalau kayak tim itu kan sekarang apa ya? Kalau sudah Seiring sejalan misalnya. kalau sudah chemistry-nya itu ada, di belakang ini kayak ada mata ya. Iya, Kayak Pepe sama Ramos. Iya, Pepe betul. sama Ramos, Pak. Ya. Itu kapan Ramos mau ngantam orang, Pepe tahu, ya kan? Iya. Hop, mau ngantam kawan ini. Nah, dia siap-siap belakangnya. Kalau lolos, sok diantam sekali lagi. Wah, kan gitu kan? Tahu. Ini si Hamdan nggak tahu. Ini mau ngapain ini Jordi Amat nih? Berarti Kok lari-lari ke depan ya kan? Akhirnya lepas bola dari Jordi Amat, lepas juga lah dari dia. Ya angkatlah kawan itu. Itulah gol dari tengah kan? Nah, gol dia pun juga gitu. Dia bawa kemari. Mungkin maksud dia supaya diminta bola ke depannya. Rupanya Jordi Amat malah lari ke belakang. Bingung lah dia, muter balik ke belakang, diambil orang bolanya. Nah, itu seperti Tapi itu. kan Chemistry belum ada. Kesalahan itu kan tidak harus dibebankan ke mereka aja kan. Kiper sendiri gimana? Ya kalau kiper kayaknya Nadio dipanggil lagi katanya. Wih. Di menit-menit terakhir Nadio dipanggil. Nah, Sahrul Trisna dicoret. Semeringah lah Borneo FC ini lagi. Ya, nggak ngajak main sama apa lagi? Nggak ngajak main sama timnas lagi? Nggak ada lagi ya? Senyap. Biasa ngajak? Hah? Biasa? 2 ini dimasukkan. Adam Alif masuk. Udah dicoret masuk lagi. Kayaknya berhasil lobby-lobbynya. Berarti harus ada move di luar ya kan? Ada gertakan di luar. Ordal, apakah Harus ini gertak yang di disebut luar. ordal? Iya, Kayak kata ordal, Pak Adis. iya. Perkara negosiasi nih Bang. Negosiasi. Ya kan? Cuma memang buruk sekali ya dalam hal pertandingan kemarin bisa Poinnya berapa? 11 dari 100. 11 dari 100. 101 dari 100 ya kata poinnya. Nggak ada sparring partner, kalau ada enak gitu, seru. Mas Heri, saya nggak gila ngegolin Mas Heri, iya kan? Kesempatan Pak Emon, dia nggak ada. Nggak ada Mas Heri nih. Cuman memang Bang, ada nggak kekhawatiran, ya mungkin Sintayong coba meyakinkan apalah penggemar sepak bola Indonesia, itu nggak akan bakal terjadi lagi pada pertandingan ini. Nah, bagaimana meyakinkan penonton Indonesia ini bakal Nggak bisa diyakinkan. Yang bisa dilakukan adalah pembuktian nanti ketika pembuktian dan memperbaiki komunikasi di iya, lini belakang misalnya tadi, nanti kan? bagus lawan Irak ya. Nah, itu Mun, pembuktian. Itu dibuktikan dengan Berarti ada kemungkinan disharmonis ini Bang.
di belakang ini, Bang? Bukan disharmonis. Seperti disharmonisnya perdebatan yang terjadi kemarin. Kayaknya orang tuh pemain belakang ini perlu apa dulu kayaknya? Ngopi Jalan-jalan bareng. dulu. Ngopi bareng. Diajak Tidur jalan-jalan bareng dulu. perlu. Orang tuh harus tidur bareng, Am. Tidur bareng kan satu hotel memang. Tidur bareng semua satu tim. Ya, Kayaknya artinya kan- perlu dibawa jalan-jalan sepeda Betul, bareng. betul, Jadi betul. dia muncul dia. Cuman memang yang membuat aku penasaran itu Wak Tayong ini, Bang. Coach Tayo. Iya, Wak Tayong lah kalau bilang. Wak Tayong ini kok bisa dia meyakinkan penggemar di Indonesia itu. Tenang aja lah, pokoknya nggak akan terjadi lagi nih hal seperti ini. Ah, berarti kan something wrong gitu kan. Gini dia Gimana menurut Abang tuh? Atau ada kalau orang yang berkali-kali, Bang, berturut-turut. iya kalau orang To be yang continue. Ah, itu Abang paham bola gitu ya, dari paham proses itu kan kita bisa melihat sih proses-prosesnya sejak awal Sintayong ini ngambil alih tim nasional Indonesia ya. Dia kan melakukan cut generation itu. Aku semalam melihat ulang kembali ketika aku ada menulis di Tribun terkait dengan Piala Asia inilah ya. Ketika dia pertama kali mengambil tim nasional itu pada pra Piala Dunia yang lalu 2000 berapa tuh yang di Qatar 2000 berapa 2020 21. Qatar 2020 Covid. 2019 Oh, ya 2019 belum. 2019 ini pra Piala Dunianya. Nah dia mengambil timnas itu setelah Simon McManamy itu dipecat, diberhentikan ketika Indonesia kalah melawan Vietnam. Nah tapi melawan Malaysia, yang di Malaysia ini pertandingan ke 5 ya, 4 apa 5, kayaknya ke 5 yang lawan Malaysia dia masih mendampingi walaupun yang megang itu 2 asisten dia waktu itu Yayan Tumena sama Joko Susilo. Nah, kemudian setelahnya itu diambil oleh Sintayong melawan Thailand, akhirnya itu skornya itu 2-2. Nah ketika dari skuad yang dipakai McManamy di lawan Malaysia dengan skuad yang dipakai Sintayong melawan Thailand 100% beda, Mon. 100%. Jadi pemain yang dipanggil di sini tidak ada satupun pemain yang dipanggil di sini kecuali Evan Dimas yang tersisa. Waktu itu ya melawan Thailand hanya Evan Dimas. Ketika melawan Uni Emirat Arab setelahnya itu Sadil dipanggil lagi, kemudian ada berapa, tapi yang pasti itu tidak ada lebih dari 5 orang pemain yang sebelumnya dipanggil. Dengan tujuan? Nah, dia melakukan potong generasi. Jadi barangkali dalam pandangan dia bahwa skuad Indonesia sebelumnya ini udah mentok, nggak bisa lagi di-upgrade, nggak bisa lagi ditingkatkan kemampuannya, sehingga akhirnya dia ngambil anak-anak yang baru. Dan anak-anak yang baru ini diambilnya yang usianya terpaut jauh. Nah, misalnya waktu di sebelumnya kiper itu kan Andre Tani kan. Iya, betul Andre Tani. Habis itu dia ngambil Nadeo dan Hernando Ari yang umurnya baru 19, baru 20. Sementara dia umurnya si Nadeo itu Andre Tani itu umurnya waktu itu 28 apa berapa kalau nggak salah. Sudah senior. Artinya yang umur kiper semuanya yang umur 26, 24, 25, 23 kan dipakai Ditinggalnya. sama Sintayong. Dia ambil kiper yang 19 tahun. Artinya dia potong generasi atas, potong generasi tengah, dia ambil ini. Nah, ini kan pastinya belum matang. Iya. Harus dimatangkan lagi. Betul. Dan bukan dikarbet. Sama dia kan bukan dikarbet istilahnya kan. Harus kasih bumbu juga. Iya, kasih bumbu, kasih pupuk, kasih apa lah, ramuan, semuanya racikan, akhirnya. betul. Dan itu kan bukan butuh waktu yang singkat. Ya. Walaupun waktunya mungkin tidak singkat, berapa tahun nih? STI sudah pegang Indonesia 4 tahun. Apakah tim ini nanti jadi? Belum tentu juga kalau menurutku. Nah, jadi ini apa yang dia bentuk ini sekarang adalah cikal bakalnya. Ya, gitu kan. Inilah cikal bakalnya. Seperti Jepang waktu itu kan. Jepang, mereka mulai itu tahun 88 kalau nggak salah aku ya. Itu ketika Ricky Yacob itu main di sana. Matsushita sekarang jadi Nagoya Grampus kalau nggak salah aku namanya. Matsushita Electric waktu itu Ricky Yacob main di sana. Jepang mulai membangun tim dengan pemotongan pemotongan generasi juga. Pelan-pelan masuk naturalisasi. Jadi kalau dibilang Jepang itu tidak ada naturalisasi salah.
Jepang itu melakukan naturalisasi besar-besaran di awal mereka mau Jepang bangkit. aja kipernya semalam kayak Semalam aja naturalisasi kipernya. Kiper naturalisasi. kakeknya. Sebenarnya bukan naturalisasi, Keturunan gitu. Bang. keturunan. Apa Ini istilahnya kalau dia- ada dia- Jepang lah kawin sama Ini Diaspora atau apa? enggak tahu ini. Inilah keturunan The Last Samurai dulu. The Last Samurai kan orang Apa Barat. okap yang paling sangar di sana tuh? Yakuza. Ya, Yakuza. Yakuza ya kan. Ini keturunan The Last Samurai ini. Tapi Tapi gini, Jepang itu kan apakah generasi pertama yang mereka bentuk, bibit pertama yang mereka bentuk itu jadi? Enggak, Mon. berapa tahun proses mereka? Bibit kedua yang jadi, itu pun gagal juga di Piala Dunia. Mereka apa namanya ya? Masa Jadi keemasannya. sepak bola Jepang itu planningnya 100 tahun. 100 tahun. Jadi tahun ke-100 mereka Barulah menuntut hasil. enggak, mereka mau juara dunia 100 tahun. 100 tahun dari tahun 88 berapa tahun tuh? Nah, disitulah mereka akan juara dunia. Artinya 100 tahun loh. Udah berapa generasi tuh? 100 tahun. Nah, itu mereka nggak peduli mau sekarang kalah mau apa enggak. Tapi terus progresnya naik. Atau bisa jadi Generasi pertama mereka targetkan itu masuk ke Piala Dunia 94 di Amerika. Gagal. Masuknya di mana? Di Prancis 98. Ancur-ancuran. periode berapa tahun tuh? Punya. Berapa tahun tuh periodenya? 88 98 berapa tahun? 10. Nah, 10 tahun itu mereka udah masuk Piala Dunia. Berarti udah mau sampai Nah. ke kayak Indonesia Ya. emas juga nanti nih ya. Pak Erick Bakal Thohir, 2045 Pak Erick aja. Thohir lebih dasar kan? Baru 4 tahun katanya mau masuk Piala Dunia 2026. Oh. 6 tahun artinya. 6 tahun kan? Sedangkan Berarti Jepang lebih- butuh waktu 10 tahun ya. Jepang itu 10 tahun dari 88 ke kayaknya nggak 88 juga lah. Ricky Yacob tahun berapa tuh ya? 984 atau berapa? Nah, itu. Berarti kalau perkiraan Abang nih memetik hasilnya Indonesia ini di 2000 berapa? Maksudku begini, walaupun dia nanti akhirnya ini tidak masuk, itu kalau aku bilang kita tidak bisa mencap itu sebagai kegagalan. Enggak, karena planning Indonesia perlu ditanya nih, planning Indonesia berapa tahun sih untuk membangun sepak bola? Jepang 100 tahun dia juara dunia, planningnya gitu. Indonesia mungkin 2045 ya, Indonesia emas. Ya, Indonesia emas. Barangkali itu. Ini awalnya lolos Piala Asia. Piala Asia dulu. Oke, bertahap ya. Bertahap. Nanti udah lolos Piala Asia nanti bertahap minimal 16 besar masuk semifinal gitu. Berarti Piala yang dunia baru nanti yang selanjutnya. Abang maksud itu, mari kita nikmati proses ini dulu. Iya, seperti benar. itu. Ya nggak usah ekspektasi terlalu tinggi lah. Karena Apa? kan timnas ini kan dia bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Ini. Ini nggak berhenti di sini. Kalaupun Indonesia kalah Piala Asia di sini, masih ada Piala Asia tahun depan. Berarti harus 2 ada tahun jaminan lagi. waktu ini berkesinambungan dong. Sampai proses yang Enggak, kita harapkan. yang kita nggak juga berharap STY 100 tahun Nah, megang itu. Indonesia kan nggak. Nah, cuma begini. Pondasinya Sekarang kan sudah pondasinya ini masih belum bagus nih. Betul. Cor-corannya masih bolong di sini, masih bolong di sini ya kan. Besinya belum dipanca apa. Maksudku Belum itu dulu. dicor gitu. Oke. Pancak dulu. Nah, Betul. ini Proses dulu lah kita nikmati ini ya. SBY lah, SBY lagi. STY. STY lah kepala tukangnya istilahnya kan. Apalah ya. Mandor. Pimpronya lah, Pimpro mandor ya kan. Nah, jadi biarkan dulu sampai pondasinya ini betul-betul kuat, betul-betul bagus. Nah, setelah itu ada mandor baru atau ada arsitek baru yang bisa membangun ke atas ya silakan. Tapi Gitu. permasalahannya kan Bang, ini tiang ataupun pondasi belum sempurna, tapi banyak kali sompelan-sompelannya kan begitu. Itu makanya. Bagaimana bisa Sompelannya itu lah diambil dari Sompelan-sompelannya kita ambil. Ya karena kalau tidak itu itu belum Mon. kena satu. itu belum kena gempa bumi lagi sebelum berdiri barang tuh ya kan bangunan itu. Makanya kan harus diantisipasi Betul. semuanya. Nah, banyak kalau orang mau mengkritik naturalisasi begini. Kenapa harus naturalisasi gitu kan? Kenapa tidak ambil dari bibit-bibit yang semua di seluruh Indonesia yang 270 juta orang ini apa nggak bisa mencari pemain? Jawabannya bisa, ya kan? Tapi itu kan panjang dan sekarang itu sudah dilakukan oleh Pak Erick. Nah, kenapa harus mengambil ini? Ya ini untuk pondasi awalnya gitu. Pondasi awalnya, makanya yang diambil itu bukan pemain-pemain sebangsa Greg Nokolo dulu, sebangsa Christian Gonzalez, sebangsa siapa namanya, Osasaha yang sudah tua istilahnya kan, Beto Gonçalves. Tapi anak-anak umur 19 tahun loh. Michael Essien pernah juga.
Oh, itu dia juga di apa ya? Nah, Klub ya. Jauh. Enggak mana tahu Makanya. dia mau gabung dia ke makanya timnas. ya aku nggak apa-apa kalau ketika dibilang sama YouTubers Amerika itu bahwa ini tim yang tim TikTok katanya. Tim TikTok. Tim TikTok kata dia. Ini ada, jadi kayak Hori-hori aja gitu. Tim jadi hori-hori dia, aja. jadi dia kayak gini, ngomong kayak gini ya, kayak menggibah, menggosip gini kan. Bro, orang ini lebih muda dari kita semua katanya kan. Kurasa kalau nggak ada Jordi Amat, nggak ada si Makrok, nggak ada siapa lagi, Ricky Kambuaya yang umurnya 26 ke atas, itu lebih rendah lagi rata-rata usia Indonesia. Rata-rata usia Indonesia sekarang 24 tahun, paling muda di antara semua tim. Pemain-pemain yang lain. Dan dia nengok, Hafnar 20, ya kan? Elkan Bagot 21, Marcelino 19 ya. Bro, orang ini lebih muda dari kita. Anak TikTok semua ini katanya. Tim TikTok ya. Tim iya, TikTok dibilang dia kan. Ya aku biasa aja kayak kan memang seperti itu. Ya anak-anak muda memang ini, dan inilah cikal bakalnya nanti gitu. Nah, sepanjang ini jalan, ya kan? Jalan seiring ini, ya pembenahan dilakukan di bawah gitu loh. Salah satunya itu yang paling penting adalah membuat kayak ini, Mak. Silabus, Mak. Kurikulum. Kisi-kisi. Kurikulum. Oh, kurikulum ya. Kalau kayak di sekolah pendidikan sekarang kan ada kurikulum merdeka Ya, nih kan. masalahnya berubah-berubah terus tiap Ya tahun. jangan, makanya Iya. Pak Pilanesia itu, kurikulum Pilanesia. makanya Pak Erik ini harus betul-betul komit dan ya kalau bisa Jangan pula berganti. kalau bisa ya Pak Eriknya yang lama jadi ketua umum Iya, PSSI. harusnya seperti itu. Nah, gitu. Karena ketika Pak Erik lama ada jaminan Iya, TI juga lama kan. Pak Erik lama-lama, aduh Pak Erik aja generasi. Nah, Pak. itu dia, Gimana? Bang. Jangan, Penting menengok jangan, kita ini, jangan. Bang. Pak Erik kan Ada aja Pak, salahnya. bapaknya Iya, bagus, itu betul. lagi nanti. Lo tengok apa Real Madrid yang maha dahsyat itu. Florentino Perez udah berapa lama, Mak? Bertahun-tahun. Sampai mati gua Florentino Perez. Berarti kayaknya dia ini rajanya di Real Tapi Madrid itu ya. kayak dulu siapa yang di AC Milan tuh? Silvio Berlusconi. Ya kan? Sampai bertahun-tahun Silvio terus ya kan? Ya, Ya, berarti memang harus ada garansi ya. harus ada garansi itu. Jadi Bahwasannya- Konsisten ya. Iya. jadi Sintayong mau ganti atau apa nggak apa-apa. Yang penting Pak Erik Ya, tetap. kayaknya ini sejalan dengan proses untuk tetap melanjutkan kan seperti itu. Melanjutkan program-program Sintayong kan begitu kan. Gak ada lawan. Lagi nggak ada orang tuh ya kan. Melanjutkan tanpa perubahan agak susah juga memang. Ya memang sebenarnya melanjutkan itu kan nggak segampang yang kita bayangkan makanya juga. tetap ada bahasa. Artinya Tapi kan kalau melanjutkan bisa sekaligus merubah ya. Bisa lah ya. ya sebenarnya Artinya bukan merubah perubahan. bahasanya itu menyempurnakan. Iya benar, Iya benar kan? itu kan. Kalau Jadi- merubah itu kan berarti dari nol lagi. Ganti, kita, kan? betul, betul. Menyempurnakan itu hanya milik Allah. Aduh, menang pokoknya panggung hari ini punya kita. Gak ada lawan nih, gak ada lawan. Jadi ketika memang siapapun nanti pelatihnya, Heeh. ya ketua PSSI-nya itu aja kan gitu. Maksudnya bukan Programnya gitu. bukan secara ini ya, walaupun kalau di Indonesia kan kebiasaannya bukan hanya di Indonesia. Kalau ganti pucuk pimpinan Gantilah kebijakan gerbong, kan? kan begitu. Ganti kebijakan. Nah itu yang nggak kita harapkan dari Ini yang tidak kita harapkan PSSI seterusnya kan, Bang? Kalau Jepang itu berganti-ganti ketua ininya federasi sepak bolanya. Target Jepang 100 tahun memimpin sepak bola dunia itu tetap. Tapi sebenarnya boleh Tetap juga jalan. diterapkan di Indonesia, Bang. Kayaknya Indonesia Visi dan menerapkan misi itu kan? juga 2045 Indonesia 2004 emas. Indonesia emas. Nah, kan di situ Ya whatever Indonesia. lah siapa ini nakodanya kan. Iya. Artinya tetap target 2045. 2045 Kita Nah, emas harus dapat. lurus di situ. Mau emas dari Olimpiade, Nah, dari ini yang menjadi persoalan kenapa aku tadi menyinggung silabus atau kurikulum ya kan. Nah, sekarang kan kalau kita lihat itu antara yang paling dasar itu kan SSB. Sekolah sepak bola. pembinaan. Pembinaan itu kan di Pembinaan SSB. sejak dini Pembinaan ya, awal oke, SSB. sepak bola ya. Tapi persoalannya di Indonesia sekarang antar satu SSB dengan SSB Begaduh. yang lain itu berbeda caranya. Silabus tadi yang Silabusnya nggak ada. diterapkan ya, Jadi betul. yang satu jalan gini, yang satu Yang jalan satu gini, sosoknya yang satu dia jalan ya kan, gini. satu gaya dia, satu penggemar Madrid, satu Iya. penggemar MU. Ketika main Belum lagi antar belum SSB, lagi nengok lapangannya. Waduh. lapangannya rusak. Standarisasi ya Main berarti. di Marela nanti ini Marendal nanti rumputnya yang segini ada hilang-hilangnya. Iya, ada durinya lagi, ya kan? Ya berarti Nah, itu sebenarnya Saya Pak cabut-cabutin lagi. Prabowo baru ini, baru oh dia langsung bangun lapangan, Pak. berbuat dia ya, Bang.
Langsung dibuatnya lapangan. Akademi Garuda Yaksa. Iya, pantak dipancing. Dibuatnya langsung ya. Pantak. Langsung dibuatnya ya. Pemilu gitu dia harus dibuat. Enggak lah, pasti udah dari jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Pokoknya jalan tol ini bebas hambatan, nggak ada yang menghalangi nih pokoknya. Mau jelang pemilu, ini dia pas di launching kan. Kenapa launchingnya sekarang, Pak? Iya, kenapa? Nggak kemarin-kemarin. Kenapa nggak habis? Ngundang Pak Erik lagi? Bukan, mungkin karena sibuk Bang waktu itu Bang, sibuk. Jadi oke. baru sekarang pula dia bisa meluncing itu kan. Tapi ya dari niat kan bisa kita terima. Dia kan ingin bagi susu, nggak langsung bagi-bagi susu, dia langsung kasih susu lah. Jangan nanti kena offside, kena sprint dia. Mestinya di situ juga dibagikan ketika di SSB gitu kan ada mulai awal anak-anak masuk SSB. Di situ juga ada nutrisi itu Tapi diberikan. kenapa nggak Pak Bowo aja yang Kalau jadi untuk- ketua PSSI dulu ya? Nggak ngerti Dari bola dulu. dia. Hah? Ngerti Iya, bola. pencak silat abang lihat itu. Iya pencak silat yang ngerti. Bola iya nggak juga. kan? Asik mau berkelahi aja dia ya. Jangan sampai nanti dibilang ini Indo olahraga. pemain pernah main di teladan Ajax Amsterdam klub Jerman. Apa tuh? Ada yang bilang kayak gitu. Saking maunya main bola, terakhir pun tahap pun bisa disebutkan. Ya, ya baik mungkin kan Ajax itu. Amsterdam supporter Jerman apa? Klub Jerman kan? Dari Jerman. Klub dari Padahal Jerman. dari Enggak. Padahal Padahal mana? dari Yugoslavia aja. Enggak lah, itu karena mungkin pengaruh cinta dia Saking sama menggebu-gebu saking ya, jadi menggebu. lupa. Iya, ya biasa Tapi- sabut itu kan. tapi Bapak salah itu- sebut berarti kan. Enggak, tapi sering-sering lah. Bapak Bapak itu sampai sekarang aku baru menyadari bahwa apa yang dibilang Bapak itu betul. Apa tuh yang mana dibilangnya? Banyak soal yang dibilangnya. Betul. Dari sekian banyak ucapan dia yang ngawur ini betul. Ya, yang mana Ya tuh? kan? Surah. Banyak yang ngawur tapi yang ini betul. Iya, betul lah. Sangat betul. Ah, dan abang setuju? Sangat setuju. Ini jarang-jarang bisa mengkondisikan Bang Agus di pihak yang setuju nih. Iya. Apa tuh salah satunya? Jadi waktu itu kan ditanya, Pak, bagaimana supaya sepak bola Indonesia ini bisa maju? Kata, kalau sepak bola Indonesia maju, supporter harus baik, wartawan harus baik. Betul, bilang Bapak itu. Iya, ya. Berarti harus. Benar. Aku barusan tadi baca, barusan aja baca. Tapi apa hubungan wartawan dengan sepak bola? Adalah wartawan itu harus memberikan pencerahan, Mon. Bagi seperti ini yang betul. Seperti yang kita lakukan di sini lah. Bahwa tadi kita paparkan Indonesia emas, ST ini begini-begini. Tapi ada juga sebagian rekan-rekan kita, ya kan? Aku baru baca tadi. Ada tulisan judulnya, netizen Malaysia desak FAM untuk naturalisasi Sadil Ramdhani. Kan tolol. Kenapa? Loh, mana bisa diapai naturalisasi? Karena Ya kan nggak main untuk timnas Indonesia senior. ya, emang dia ada keturunan Malaysianya juga. Tidak, kan tidak boleh, tidak bisa lagi. Berarti edukasinya Ini salah dong. Iya, makanya itu mengedukasi masyarakat, mengedukasi Itu mengkompor-kompori netizen. sebenarnya. Ini kan Mungkin artinya kan, iya bang, mungkin mengkompor-kompori. bahasa dia itu pingin ya Indonesia kok bisa seperti itu kan? Kan salah, maksudnya kan gini, kita sebagai wartawan, apa yang goblok kayak gini kan nggak usah kita bikin lah. Loloskan Ya kan? berarti beritanya. Ngapain Ya, kita besar-besarkan? Betul. Kan seperti itu. Nggak Hal yang lulus sensor salah lah berarti. ya kan? Berarti itu usulan yang salah dong berarti. Udah Ya? yang salah kan, orang-orang yang suka ngompor, suka apa, itu yang bolak-balik diwawancara, itu yang bolak-balik ini. Wartawan harus baik, Mon. Artinya informasi itu harus benar. Kritik harus, Iya. kritik membangun ya kan. Ya bukan yang seperti itu. Ya sudah tahu dia, gitu. Atau jangan-jangan dia nggak tahu gitu loh. Tapi memang bang ada sudut pandang yang berbeda dari informasi itu bang. Apa? Ketika dinaturalisasi pemain yang memang tidak bisa, Kayak kita lah tidak misalnya, layak dinaturalisasi. Mungkin kan itu teguran yang maha dahsyat itu bagi bukan. penggemar ataupun pengurus sepak bola. Kayak di kita Malaysia. misalnya, ini Messi nggak main lagi di timnas Argentina. Messi naturalisasi aja jadi warga negara Indonesia, jadi pemain timnas Indonesia. Ada yang Apa ngomong itu gitu. ibarat- Ada yang ngomong gitu misalnya di apa? Eh. Di media sosial. Dikutip sama wartawan. Kan wartawannya yang tolol, Mak. Bukannya majas apa Wartawan tuh? tuh harus baik. Apa? Majas yang berlawanan itu apa istilah itu? Hiperbolik. Ah? Hiperbolik. Iya, artinya dia tidak maksudnya ke situ, tapi dia ingin menggambarkan harus seperti itu gitu loh. Nah, Sarkasme atau istilahnya? cara nulisnya tidak seperti Oh, itu. tidak seperti kalau itu. seperti itu.
Berarti harus dikritik saja. Ngapain gitu? Langsung ditembak dikritik aja saja. ya. Kenapa STY mencoret Sadil? Apa? Ya wartawan itu sebagai wartawan sepak bola, dia bisa memberikan paparan analisis. Kenapa harus Sadil? Kenapa nggak Egy misalnya? Kenapa tidak Dendi? Toh muncul juga sekarang selentingan bahwa sebenarnya awalnya yang mau dicoret itu Lord Dendi, bukan Sadil. Nah, tapi dalam beberapa rapat terakhir akhirnya terjadi pergeseran bahwa mungkin dengan strategi 3-4-3 atau 3-4-1-2 itu peran Sadil itu agak kurang dalam formasi 3-4-3 atau 3-4-1-2, 3-4-2-1. Itu perannya sebagai pemain sayap murni itu agak kurang bisa karena dalam 3-4-2-1 itu pemain yang dua yang di depan itu dituntut harus bisa ikut membantu lini tengah, dan mungkin Sadil itu tidak lebih bagus dari Dendi misalnya untuk seperti itu. Tapi STY pun ditanya pun no comment pula dia. Nah itu makanya Ditanya soal no comment di katanya. situ kalau mau dikritik di situ, bukan dengan cara netizen Malaysia minta PAM untuk naturalisasi Sadil. Kan itu memang udah nggak bisa. Masa wartawannya nggak tahu gitu loh. Ya kan? Makanya wartawan harus baik. Kok jadi ngomong Pak Edi memang kita? Ya maksudnya ya itu tadi Bang. Berarti ini Indonesia Irak jadi berarti ngomongin Pak Edi gitu. Ketika memang informasi itu utuh, benar, ya artinya pun mungkin hasilnya benar juga dong. Iya, kita harus membangun. Kita bisa berarti dimulai dari wartawan dulu lah, Bang. Wartawan dan supporter. Supporter itu juga harus ini. Kayak kemarin lah, supporter Indonesia. Aku kadang jijik juga dengan Vietnam kalah 2-4 lawan Jepang. Ya kan? Vietnam hebat. Bisa kalah 2-4. Kalahnya kemasukan 4 gol tapi bisa membobol, bisa mengimbangin 2 gol. Sah. Kalau menurutku boleh. Memuji Vietnam seperti itu oke. Ya kan? Ya. Salahnya di mana? Salahnya ketika sudah itu diarahkan ke timnas Indonesia. Biar kalah dengan yang sama gitu. Bukan. Vietnam bisa kayak gini, beratlah kita melawan Vietnam ini. Pesimis bagus jadinya. Pulang aja lah, timbang ditertawakan. Ya wajar dong Bang orang berpendapat seperti itu. Ya ngapa kayak gitu berpendapatnya? Itu artinya kan kita pesimis mah. Kita sebagai supporter kan harus optimis. Seperti itu. Ini supporter Indonesia perlu belajar sama supporternya Liverpool. Bukan, ada klub Liga Prancis yang ngelawan PSG. Lawan PSG. Terus ada klub divisi 6 yang ngelawan Real Madrid. Ketika diumumkan mereka akan melawan Real Madrid, mereka nggak takut, Mak. Mereka senang. Real Madrid ya. Kalah 6-1, 5-1 apa berapa? Tapi kan? Starting awalnya sedap ya kan, semangat pas yang PSG 10-0 kalah, Mak. 10 kalahnya lawan PSG. Dia divisi 6. Sama kalau di sini siapa lah ya? Ini PSG yang betul kan? PSG beneran? Enggak, karena ada plesetan PSG. Apa tuh? Prabowo sama Gibran. Baru tahu aku semalam. Iya, di sosial media. Ini mau menyaksikan pertandingan PSG. Mau datang PSG ke Medan juga. Prabowo sama Gibran. Awak pikir betul. Make sense juga, masuk akal juga. Memang hebat kali netizen Indonesia ini. Di satu sisi hebat, di satu sisi menjengkelkan gitu loh. Nah, jadi karena dia nggak pesimis gitu, kalau bisa jangan seperti itu. Jangan pesimis lah, jangan merasa inferior. Harus bangga dengan kita. Walaupun nanti mungkin kenyataannya memang tidak menyenangkan. Ya, siapa bilang kita? Kalau aku nggak berharap, terus terang aja, nggak berharap kita bisa menang lawan Jepang. Seri pun berat gitu. Tapi kan. memang targetnya itu 1-1 aja cuman ya. Iya. 1 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah. Vietnam. Ya perkara dia bisa nyetak gol 2 ke gawang itu Jepang persoalan lain ya. Apa rupanya toh kalah juga dia sebenarnya kan. Nah, itu kita harus inilah optimis. Aku curiga ini apa? Pengaruh lama dijajah, Mak. Iya kan? Ortodok pikirannya ya kan. Jadi mental kalahan, mental minder. Ya mental dijajah lah ya kan. Mental minder, mental inferior. Makanya kita perlu sosok yang pemberani saat ini betul. Yang melatih sepak bola itu dia harus kayak jalan tol ya. Iya, masuk terus ya. Enggak ada lawan. Enggak ada lawan ya. Sintayong berani. Ya makanya kayak sosok
Ini harus ngapain aja. Iya, ini harus pesan sama Pak Eri. Terakhir dikasih. Ya kalau menurut Bang Agus lah, Sintayong udah berapa tahun ini? Pak Eri besok lawan apa, datanglah Pak Eri. Aduh Pak Eri. Bebas kawan dia kan. Ketua ini Nggak ada hambatan. Udah ngapain aja? Loloskan Piala Asia. Iya. Tim U2-nya lolos Piala Asia, runner up udah. Itu pun takutnya dikasih nilai 11 ya kan takutnya dari 1000. Oh iya. Berapa nilai Sintayong? Berapa tahun udah? 4. Tinggal bagi Sama aja. ya sama Bapak itu ya, 4 Iya, tahun ya. Sama 4 tahun. Cuman yang abang tanya itu jangan yang abang tanya yang nggak ngerti bola. Yang abang harus tanya itu yang memang ngerti bola kayak Bang Agus, bisalah kita maklumi penilaian. Tapi kalau kayak kawan aku yang di sebelah itu, Dia ngerti loh. iya, Dia supporter Barca. dia mainnya Klub kecil, badminton dari mana pun. bola. Dia kan pecinta bola juga. Dia atlet pon loh, atlet pon. Cuma bolanya kecil. Iya, Mbak. Iya, Dia berarti bola kecil dilempar. nggak bisa kita sejajarkan dengan penilaian Iya. sepak bola. Atlet pon loh, gitu. Mak. Atlet pon Ya, ini. mau atlet 2 kali ikut pon dia. Atlet pon tapi dia hanya di bangku cadangan buat apa? Pemain Gitu. inti loh dia. Hah? Inti cuma 5 menit. Enggak Wah, loh. hebat sekali kita, gak ada hambatan. Gak ada hambatan. Pokoknya debat kali ini kita yang menang. Mas Heri. Kita nggak gila bola Mas Heri, ya kan? Iya. Ya, artinya itu tadi, Bang. Jadi harus dibuka lain ya, dibuka di sini ya. Kita buka di sini. Harus Di sini, dibuka nggak di usah sini. ngopi-ngopi lagi kita di Nggak usah. belakang. Ini karena orangnya nggak datang nih Mama mau Tapi buka. memang lebih seru udah ada orangnya Iya. ya. Nanti ya. Tapi Abang kasih jarak juga nanti kalau kita mau apa istilahnya? Nanti Mama di sini, dia di sana. Kami Iya. main hari di tengah. Hari Rabu ya. Iya, Hari apa main sama ini? Lawan Vietnam hari apa? Jumat. Ah, Jumat ya. Berarti yang Jumat mau- Pak Eri. Ya. Jangan dia apapun apanya topik cakapnya masuknya ke situ, Jangan ya jangan banyak omong-omong Mas Heri. Pokoknya Pak, debat panggung kali ini kita yang punya Mas Heri. Aduh, Mas Heri nggak ada. Kata Mas Heri, omongin aja di sini. Iya. Ini aja semua diomongin. Iya. Buka aja di sini. Nggak perlu. belakang. Ya masalahnya Mas Heri harus enak ngopi nih Mas Heri ngomongin itu. Oke. Nah, jadi polanya formasi. Ke pertandingan lagi kita. Formasi Formasi Indonesia tadi Tetap 3-4-2-1 atau 3-4-3 lah. 3-4-3. Kiper Kayaknya Hernando kayaknya. Fernando ya. Nggak Ya. mungkin. Nggak mungkin siapa lah tuh? Nadio. Langsung di- Nadio dipasang ya. Tapi baru kenapa sampai harus- dia. Kenapa harus di Cedera. Oh, cedera ya. Sarul Trisna cedera. Sarul yang main lawan Libya ya. Iya, lawan Libya. Yang main lawan Libya ini cedera dia. Sayang sekali cedera, kemudian Sadil juga dicoret ya. Back 3 ya, back 3 Bang. Kayaknya Hernando back kayaknya tidak akan jauh dari Rizky Ridho, Jordi Amat dan Elkan Bagot. Di tengah pun kayaknya sudah ini nih sudah nyaman lah. Apakah Sintayong pakai jas? Kayaknya Asnawi yang main. Asnawi ya. Asnawi main karena dia kemarin konferensi pers. Iya. Itu kapten lagi dia. itu aturan tidak tertulis dalam sepak bola, Mon. Yang mana tuh? Mungkin perlu diketahui ini. Apa itu? Atau mungkin Banyak Sintayong nggak tahu. melanggar aturan tak resmi. Banyak nggak Nggak tahu. Ketika pemain dihadirkan dalam konferensi pers sebelum Kapasitas dia? pertandingan, itu akan main. Dipastikan akan Itu main. dipastikan Oh iya akan pasti lah. masuk. Berarti jangan sampai dia Starting hoak dong. 11. Jangan sampai dia hoak. Ya, itu aturan tak tertulisnya. Mudah-mudahan. Tapi ketika tiba-tiba ada halangan, Ya, kecuali ada nah, halangan. kan bisa aja. Mungkin Bisa jadi. Misalnya konversi pers nih Sintayong yang sebelahnya yang pemain cadangan ini yang nggak pernah main. Dia ngomong di hadapan media. Pantas nggak kira-kira? Tapi yang jelas memang yang konferensi pers itu jangan banyak omong-omong kan gitu. Ya harus memang banyak omong-omong Harus kalau memang ini. banyak omong-omong Kalau deh. konversi pers Gitu ya. ya. Kalau nggak Kadang banyak omong-omong nggak di mas- lapangan baru Iya. Berarti konferensi pers itu harus banyak omong-omong ya. Iya, Oh iya. Masuk lagi Bapak ini. Walaupun dia nggak main kan gitu. Main dia. Dia Kayaknya main. Tapi yang abang bilang tadi kan sempat nggak ada yang nggak main. Bukan. Maksudnya, jangan pula yang Oh jangan sampai nggak Iya. main ya. Betul. Jadi kayaknya bek kanan tuh Asnawi, kemudian Kapten merangkap. kapten, kemudian di tengah itu siapa? Justin Hapner dengan Ivar Jenner. Di kiri, nah ini, apakah Arhan akan tetap main atau Sain? Sain Patinama sudah tiba di Qatar, cuma dia kan sepertinya secara fisik dia turun lagi pastinya ya, karena dia jaga orang sakit, Mak. Jaga orang sakit kan nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin latihan di Di rumah kan, sakit nggak mungkin. bisa aja. Aku waktu bapak aku sakit aku tengok banyak apa tuh
perawat-perawat itu apa yang laki-laki ya, perawat medis yang laki-laki itu pagi-pagi apaan kok jam-jam 5:30 gitu kok apa namanya udah ngasih pelayani apa lah ya, enggak kok agak bersuara-suara di luar, kita ribut berisik, lari orang tuh mak, lari keliling lapangan. Mau ngapain? Oh keliling, iya supaya bugar, stamina gitu. bugar ya, betul, betul. Di rumah sakit lah di Pakam waktu menjaga bapakku sakit kan ada. Tapi kan tidak maksimal walaupun seperti itu. Iya, Dan dia agak lama juga meninggalkan tim kan, 2 minggu. Teringat Hampir aku yang 2 nggak minggu masuk line meninggalkan up itu tim. bang tetap ikut ya, yang 2 orang yang kemarin itu nggak jadi. pulang. Oh pulang bang. Pulang sama si Sumardi pulang. Nah, berarti yang pulang itu Arkan Fikri dan Sadil. Sama Sahrul satu lagi yang cedera. Nah berarti kalau prediksiku Arhan sih. Arhan yang masuk. Pertama Arhan ya. Bagas Kava kira-kira? Bagas Kava. Kok Bagas Kava sih? Bagas iyalah. Kok nengok yang apa tahun berapa? Itu lama. Oh, iya. Mama kayak ini naturalisasi. Apa, Ma? Kayak ini. Enggak dengan nomor ini. Sesuai dengan Kalau Mama kalau politik oke lah memang ya. Data yang nggak oke. Data lemah data ya. Lemah. Kita perbaiki Mama lah. lemah data memang. Kita perbaiki. Sini apa? Stop, ajudan tuh. Coba tengok data saya nih. Iya. Maklum lah karena apa? Menggebu-gebu itu lah. Menggebu-gebu. Terlalu ambisi ya. Oke, berarti di depan Struik kayaknya satu tempat. Kemudian di tengah itu antara Dimas atau Sananta. Kiri kanan ini siapa sekarang? Witan kah? Rafael Marcelino kah? Witan atau Marcelino mungkin. Mungkin di sebelah sana ya. Witan atau Marcelino di sebelah di sini di kanan, di tengah itu antara Yance. Oh iya, Yakob. Oh Yakob Sayuri. Kayaknya Yakob ya. Yakob kayaknya bagus di kanan ya. Di kanan Yakob. Ya. Di depan Asnawi. Cocok nih. Orang Makassar dua-duanya. Mungkin bisa jadi itu bang. Yakob Mantan pemain PSM. Yakob masih PSM ya? Masih. PSM si Asnawi mantan PSM. Yakob kayaknya lah. Yakob dan sebelah sana Struik atau Witan. Di tengah Struik. Rafael Struik di kiri, kemudian Dimas atau Ramadan Sananta di tengah. Kalau Struik itu dijadikan striker tunggal kayak kemarin, aku kurang yakin juga itu ya. Karena dia bagusnya justru melebar. Dan bergerak liar. Kemarin kan dia gol lawan Irak itu kan melebar dia kan. Melebar masuk ke dalam. Kemudian dia masuk ke dalam, kasih ke Sen. Kalau di tengah dia belum kokoh kayaknya bang. Ya badannya nggak kokoh dan memang bukan tipikal dia sebagai betul. Striker ini. Dia kayak apa ini? Striker penjemput bola ini. Kayak Ronaldo waktu pertama kali di MU, badannya masih belum terbentuk sebagai striker. Striker apa? Nomor Kadang 9. kiri, kadang kanan ya kan, kadang belakang. Dia baru jadi striker itu kan setelah 4 tahun di Madrid. Gitu. Kayak gitu lah. Oke, berarti aman ya Indonesia. Untuk Irak, Ilham yang tahu tadi Irak nih. Dia orang Irak. Iran. Irak bang, Irak. Target Irak menaklukkan Indonesia. Zidane main nggak ya? Penyerang Irak Haiman Hussein ya, main ya. Kipernya kayak Hasan. Jalal Hasan. Kita lihat contekan dulu lah. Mungkin ada Jalal Hasan ini. Jadi pertandingan udah standby di Qatar semua ya? Udah lah. Berarti udah. Berarti waktu kapan tuh? Habibi, come to Qatar. Oh, Habibi. Nyanyi dia dulu. Skor kita bang? Belum? Skor?
Ini ya. line up Irak Line up dulu Irak kita. dulu. Irak ya mana Irak? Siapa nama-namanya? Ini ada kipernya Jalal Hasan, mungkin bisa dipakai. Backnya mungkin ada Merchas Doski, Ali Adnan, Saad Natik. Line up Irak. Mana ya? Sama Ilham. WhatsApp Ilham. Jalal Hasan tuh kiper ya? Ali Adnan. Hmm. Ali Adnan, Saad Natib, Hussein Ali. Berarti pakai 3 mereka? Sama formasi. 4. Oh iya iya iya. 4-2-3-1. Doski ya, Doski, Ali Adnan. Doski, Ali Adnan, Hussein Ali, Saad Natik. Saat Natik backnya, 2 backnya itu ada Saat Natik sama Adnan. Back tengah. Back tengah. Oh. 2 back kanan sama back kiri. Di kanan ada Alan. Mungkin di kiri ada M Doski. Doski. Di tengah nih baru kayaknya nih Jidan Iqbal. Jidan Iqbal di tengah tuh ya? Iya, tengah. Kayaknya Irak ini pakai formasi 4-3-3 nih. 4-3-3 juga ya? 4-3-3 Jidan, terus Jidan, ada Jasim, Ali Jasim, tengah sama Ammari. Amir Al-Ammari. Ammari. Oke, Al-Ammari. 3 di depan. Dari depan, di kirinya ada Danilo, tengahnya Danilus. Danilo. Naturalisasi nih. Kayaknya keturunan sih ini. Danilo kan nama-nama Brazil tuh. Danilo. Tengahnya strikernya Al-Hamadi. Al-Hamadi. Kemudian di kanannya ada Majed. Montader Majed. Majed. Oke. Ini main pas lawan Indonesia di pra Piala Dunia kah? Irak waktu pas lawan apa ini ya? Baru-baru ini aja kayaknya nih, Bang. Persiapan uji cobanya. Soalnya Uji coba. Jidan Iqbalnya udah main kan? Iya, waktu main di Irak kan nggak main Iqbal Iya. kan? Ini Iqbal ini satu klub sama Iya, Ivar Jenner. Jenner di Utrecht. Utrecht Belanda ya itu ya? Bukan. Sebelumnya MU ya. Sebelumnya MU. Bisa turun ke Utrecht deh ya. Berarti di MU Gejala-gejala MU mau apa? Dibawa ganti goyang. pelatih, Ganti pemain ya. Kita tengoknya udah nggak nyaman di MU, kalah terus. Oke, terakhir skor. Seri kayaknya bang. Seri aku. Seri lah, aku seri juga. Aku seri kayaknya. 1-1. Kalau aku kayaknya menang Indonesia 2-1. Optimis Menangnya nih. kenapa? Optimis. Karena Itu ini terlalu kan Piala optimis. Asia. Gak boleh juga bukan Piala terlalu Asia ada optimis. par. Kita nggak tahu ini par-par nih kadang nanti ada kena handsball, ada kartu merah. Waktu main di Irak dulu ada VAR. Nggak ada. Pra Piala Dunia? Piala Dunia nggak ada. Nggak ada VAR-nya? Nggak ada. Makanya ini Piala Asia ini ada par-nya. Oh, jadi Mungkin yang apanya bikin- vibes-nya vibes Piala Dunia ya? Iya, betul. Keren kan? Oh iyalah ininya. Oh, main nengok apa kemarin Ada pelanggaran. Langsung kontak, langsung wasit datang. lapangannya apa Tapi apa yang diuntungkan untuk Indonesia? Iya, berharap dari Arhan nih kan bola sep. Tahu-tahu Tiba-tiba kena tangan, kena Pak. tangan sep set. Far. Nah, Jepang. kita berharap gitu juga. Iya, betul. Iya. Oke, 2-1. Soalnya ada par. 2-1, aku Sa- 1-1. Sama 1-1. 1-1. Ya, ini kayaknya agak berbeda kita. Ya. Memang Tapi terus berbeda kita. berbeda yang positif nih, nggak Berbeda apa-apa. positif. Oke. Oke, Ya. kita ketemu Kunci ya. Kita ketemu jam 1 jam lagi. 1 jam lagi. Ya, jam Ya, 9. Oke, kita ketemu. 9 ya. Live apa istilahnya, Bang? Live reaction. Live reaction. Jangan salah ya, live reaction. Live reaction ya, bukan berarti kita nonton bolanya live ya. Sama juga ya. Kita nonton bolanya live. Jadi kalau bahasa itu kita bantu menontonkan Ya, gitu kita membantu. Kita komentarin. Iya, Ya, iya, kita iya. membantu menontonkan yang tidak menonton. Baik, jadi oke. Tribuners silakan pesan dulu kopi-kopi, gorengan-gorengan Kopi, ya. gorengan marah Sintayong nanti nggak usah. Oh jangan. Bubur ayam aja bubur ayam. Kita ketemu 1 jam lagi ya. Kita rehat. Kita akhiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.